سيدتنا قبيلة الكبرى إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة ابن البغداد إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ محمد المدين إلى حضرة المهندس أحمد رضا إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي فعن إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سكب إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سعيد إلى حضرة أبو عمر نوطوس إلى حضرة أبي عبد الحد إلى حضرة الشيخ محمد ناشد البين إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بين إلى حضرة الشيخ سلم عبد البين إلى حضرة الشيخ أبو محمد عبد البدر إلى بين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواج وذرية من الله يعرض درجات في الجنة المرضات إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا وعلما خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى نسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينير قلوبنا وقالبنا عن الهدى والتقى ولا باب والغنى والموت على دين الإسلام إذا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في درجات السماوات pada kitab Taqribul Akhbar. Al-Bab Al-Thalith wal-Ishrun bab yang ke-23 fi dzikri ma yahsyurullahu min al-khalaiq. Pada menyebutkan apa-apa saja yang Allah Ta'ala mengumpulkan, menghimpunkan daripada semua makhluk. Fil khabari dalam satu hadis atau khabar disebutkan idza aradallahu apabila Allah Subhanahu wa taala ayyashura menginginkan menghendaki mengumpulkan sebuah makhluk ahya Jibril maka Allah Ta'ala menghidupkan kembali malaikat Jibril wa Mikala malaikat Mikail alaihi wassalam wa Israfil malaikat Israfil wa Azrail alaihi wassalam dan malaikat Azrail. Awaluhum maka yang pertama yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala Israfil malaikat Israfil. Fayakhulu surah min arsy setelah dihidupkan kembali malaikat Israfil maka beliau itu mengambil daripada sengsekala minal arsy yang berasal dari arsy. Dan semuanya kemarin sebelum semuanya makhluk matian wafat kemudian hidup kembali. Fayaqulullah ila ridwana setelah malaikat Israfil mengambil sengsekala maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan membangkitkan kembali malaikat Ridwan penjaga surga. Fayaqulu maka firman Allah Ta'ala ya Ridwan wahai Ridwan zayyinil jinana hiasilah surga-surga warattibil hulala dan siapkanlah pakaian-pakaian di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi dan umatnya. Tsumma ya'tuna bil buraqi kemudian datanglah para malaikat itu dengan membawa buraq wattaji dan membawa mahkota waliwa'il hamdi dan membawa bendera yang bertuliskan pujian kepada Allah Ta'ala wa allataini dan membawa dua pakaian min huladil jannah dari pakaian-pakaian surga. Fa awwalu man ahyallahu minad dawabi maka pertama kali dari binatang yang dihidupkan Allah Ta'ala minad dawabi al-buraq yaitu binatang buraq. Fa yaqulu Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat usuhu wahai para malaikat pakaianilah buruk. Bayak sunahu maka malaikat memakaikan pakaian itu dan kepada si buruk. Sarajan mursian
setelah diberikan pakaian yang baik bagi buruk itu. Buruk itu kembali diandaki pelananya ke tempat duduk yang bertatahkan pelananya itu dari permata yakut merah min yakutati hamra wa ijamuhu min zubarzat, dan kendalinya dari batu zubarzat khadra yang hijau. Kenapa diperhiasi nantinya Nabi naik pulau. Wal ballataini ihdahuma khadra'u wal ukhra sufra'u, dan salah satu daripadanya itu berwarna, ada yang hijau dan yang lain berwarna kuning. Pakaian salah satu daripada, maka ini buruk tadi dibelang-belang buruk bagus pakaian. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman lahum bagi malaikat, intaliqu ila qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, wahai para malaikat, pergilah kalian ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menjemput Nabi. Fayadhabuna, maka mereka malaikat itu pergi. Waqad sholatil ardu qa'an sawsaba, dan sungguhlah pada waktu itu bumi masih dalam keadaan kosong, karena artian semua kemarin ada hidupnya lagi, bumi sunyi. Fala yadruna aina qabruhu, karena bumi sunyi maka para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi. Fayazharu, maka muncullah nuru Muhammadin, kebesaran Nabi Muhammad SAW, mithlal amudi, seperti tiang, min qabrihi, memancar seperti tiang dari kubur beliau, ila anis sama, sampai menembus ke langit. Setelah melihat tandanya, fayaqulu Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril berkata, oh ini pasti kubur Nabi Muhammad. Fayaqulu nadi anta ya Israfil, malaikat Jibril memanggil, wahai Israfil, panggillah olehmu akan Nabi Muhammad. Fa'antal ladzi yahsyurullahu khalaika biyadihi, engkaulah yang disuruh Allah Ta'ala mengumpulkan semua makhluk biyadika, dengan tangan engkau. Fayaqulu lahu ya Jibril, maka berkata malaikat Israfil kepada malaikat Jibril, nadi anta, engkau pian yang berhak memanggil wahai Jibril. Fa innaka khaliluhu di dunya, maka sungguhnya pian itu dahulunya di dunia adalah menjadi kekasihnya, kekasih Nabi Muhammad. Bertujuan ada sambung manggil Nabi dan naik kubur Nabi. Fayaqulu, kata Jibril, ana astahi minhu, aku merasa sukar wahai malaikat Israfil dari Nabi, rasa kada pantas aku itu. Fayaqulu Israfil alaihi salam, maka malaikat Israfil berkata, Nabi anta ya Mikail, panggil olehmu wahai malaikat Mikail, panggil Nabi Muhammad. Fayaqulu Mikailu, maka berkata malaikat Mikail, assalamu alayka ya Muhammad. Lalu disuruh kepada malaikat Mikail sedikit mau memanggil dengan ucapan tadi, assalamu alayka ya Muhammad. Setelah mengucap salam malaikat Mikail, keselamatan atas pian wahai Nabi Muhammad, fala yujibuhu, maka tidak dijawab oleh Nabi. Thumma yunadi Israfil, kemudian malaikat Israfil memanggil lagi, ayyatuhar ruhut thayyibah. Kedua malaikat Israfil memanggil, mengucap salam lawan Nabi dengan ucapannya, ayyatuhar ruhut thayyibah, udkhuli ilal badanit thayyibi. Ujar malaikat Israfil, assalamu alayka, wahai Nabi Muhammad, salam atas dia, wahai ruh yang baik, masuklah olehmu kepada
jasad yang baik, kata malaikat Israfil. Fala yujibuhu, maka tidak dijawab oleh Nabi juga. Thumma yunadi Azrailu, malaikat yang ketiga memanggil Nabi. Ya ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai daripada ruh yang baik, kata malaikat Azrail. Udkhuli umumi li faslil qadari wal hisabi, kata malaikat Azrail, umumi, bangunlah oleh dia untuk memutuskan perkara dan hisab kepada zat Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Setelah itu apa? Fayansyaqul qabru, maka terbelahlah kubur Nabi, terbuka. Faidzan huwa jalisun, tiba-tiba Nabi dalam kubur beliau jalisun, dalam keadaan duduk. Yang fadlu turabu an ra'sihi, Nabi membersihkan debu dari kepala beliau. Walahiyatihi, membersihkan debu dari janggutnya beliau. Fayuqihi Jibril alaihissalam allataini, setelah itu malaikat Jibril menyerahkan dua pakaian, allataini wal buraqi, dan malaikat Jibril menyerahkan lawan Nabi buraq. Fayaqulu ya Jibril, lalu kata Nabi kita, wahai Jibril, ayu yaum, hari apa ini, kata Nabi. Hada, fayaqulu hada yaumul qiyamah, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, ini adalah hari kiamat. Yaumul hasrati wan nadami, ini adalah hari yang penuh dengan kerugian, wan nadamati, dan penuh penyesalan. Hada yaumul buraqi, ini adalah hari yang tiba buruk bagi dia. Wa hada yaumul firaqi, dan ini juga dinamakan sebagai harinya perpisahan. Wa hada yaumut talaqi, dan ini juga dinamakan sebagai hari pertemuan. Lawas kematian, kemudian bertemu lagi dengan Nabi Muhammad, hari pertemuan. Fayaqulu ya Jibril basyirni, fayaqulu al jannatu, maka berkata Nabi, wahai Jibril, basyirni, kabarkan olehmu kepadaku akan kabar gembira. Fayaqulu, maka ucap Jibril, al jannatu, surga, kata Jibril. Kenapa surga? Gembiralah, kata Nabi Muhammad, gembiralah aku, wahai Jibril. Kenapa? Hari ini aku lihat, diberitahukan kepada kata Nabi bahwasanya surga qad zukhrifat li qudumika, surga telah diperhiasi, wahai Nabi Muhammad, untuk kedatangan dia atau menyambut dia. Wan naru qad ughliqat, dan sedangkan neraka pada hari ini qad ughliqat, sungguh telah ditutup. Jadi surga ini dibukakan untuk firman Nabi Muhammad. Fayaqulu lastu as'aluka an hadza, tapi kita menjawab, wahai Jibril, bahwasanya aku bukan meminta yang ini, bukan minta surga dan isinya, bal as'aluka, tetapi kata Nabi, aku minta lawan engkau an ummati, tentang hal umatku, al-mudnibina, dan mereka itu menggawi dosa atau yang mereka itu berdosa. La'allaka taraktahum ala sirati, barangkali kamu meninggalkan mereka di sirat atau jembatan, maksudnya siratal mustaqim. Fayaqul Israfil wa izzati Rabbi ya Muhammad, kata malaikat Israfil, wahai Nabi Muhammad, demi kemuliaan Tuhanku, ma nafakhtu sural ba'si qabla liqiyamika,
Ulut demi Allah Ta'ala, demi Tuhanku, ulut tidak akan meniup sesekala untuk membangkitkan sebelum pian bangkit lebih dahulu dari kubur pian ini. Hanya ulut tiup akan sesekala semua model bangunan kita berikan dari kubur pian rumah tiupangan. Apa yang Quran toba qalbi, maka Nabi berkata, sekarang senanglah hatiku, kata Nabi. Wa qarratu aini, dan sejuklah segarlah mataku. Kenapa anak ditiupkan sangkalan untuk membangkitkan umat Nabi. Fayaqudut taja wal hullata. Setelah itu Nabi mengambil mahkota yang dibawa oleh malaikat tadi dan pakaian-pakaian yang bagus-bagus dari surga. Bayu bisahuna, maka memakai keduanya Nabi dengan pakaian itu dan burak di pakaian. Setelah itu apa? Bayu kalbun buraka, sidin naik burak. Yang burak sedikit kepada jalan-jalan sedikit. Rasul akhir zaman Nabi kita diistimewakan sidin ketika dijemput mau hari kiamat, diambil ke kubur sidin. Istimewa Nabi kita. Al-Babu Rabi'u wal Ishrun fi dzikri sifatil buraqi. Bab yang ke-24 pada menyebutkan sifat dan keadaan buraq itu bagaimana. Lahu janahani. Nah, sebagaimana kita ketahui buraq yang di kendaraan Nabi ketika Isra Mi'raj. Buraq itu adalah janahani, mempunyai dua sayap. Yatilu bihima baina samai wal ardi, yang panjangnya antara langit dan bumi. Wajhuhu kawajhil insani, wajahnya seperti manusia. Walisanuhu kalisanil arabi, lidahnya seperti lidahnya orang Arab, fasih bukan buraq. Ada bahasa binatang, tapi bahasa manusia, bahasa fasih dari ucapan orang Arab. Wadihul hajibaini, adalah tampak terang dua alisnya, ada tabal. Dohwal qarnaini, kedua tanduknya besar, tanduk juga. Rafiqul udunaini, kedua telinganya tipis, artinya halus. Wa huma min zubarjati khadra, dua telinga buraq itu terbuat dari zabarzat. Zabarzat apa? Zabarzat yang hijau. Aswadul ainaini, kedua matanya hitam. Wa yuqalu kalau qawqa bidurri, dikatakan seperti bintang yang bersinar. Karena banget, tapi kalau wajah manusia. Kalau kau kabin durihi wali wa nasiyatuhu min yaqutati hamra, adalah daripada kedua matanya dan jambulnya dari yakut merah. Yang berjambul, ayam berjambul, yang jago terus kepala berjambul. Dhammuhu kadambil baqari, adalah ekornya seperti ekor sapi. Muqallalun bidhahabil ahmar, tapi dihiasi dengan emas yang merah. Di dunia ada emas merah, di akhirat tidak ada emas merah. Sebenarnya di dunia ada emas merah, emas kuning, ada kayu. Untuk emas kuning yang ada di dunia. Falamma wahuma wa yuqalu huwa bil hasani qatwausi, dikatakan juga bahwa burung itu di dalam keelokannya qatwausi seperti burung merak. Fawqal himari, tinggi daripada keledai. Wa dunal bagli, lebih halus, lebih rendah daripada keledai bagal. Jadi antara awak si buraq. Wa innama summiyal buraqu, dan hayasannya dinamakan buraq itu buraqan buraq
lianna sayrahu wa sur'atahu, karena sungguhnya jalannya dan kecepatannya kal barqi nang kaya kilat. Barqun maknanya kilat. Nah, jadi buruk yang telah dinamakan binatang buruk makanya kilat nantinya. Nggak sebenarnya becis lagi kalau mengeluh. Tadi punya teraja lupa ya harus pion pulang. Falamma kana lin nabi alaihi salam liyarkaba, manakala nabi mendekati bagi buruk, liyarkaba untuk menaikinya. Yang poroba, buruk itu apa? Buruk itu tiba-tiba berguncang. Waqala ya Jibrilu wa izzati rabbi la yarqabuni. Berkata buruk, wahai Jibril, demi Tuhan kebesaran dan demi kemuliaan Tuhanku, tidak akan bisa menaiki aku ini kecuali illan nabiyya al-hashimiyya, kecuali nabi yang berasal daripada Bani Hashim. Nabi kita al-Abqai, Bani Hashim yang bangsa Qibti, al-Qurashi dari suku Quraisy, yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sahibul Quran wa jazil Quran. Fayaqulu, maka berkata Nabi kita ketika menghadap buruk tadi, kata Jibril, kau ada pindah Tuhan, siapa di depan kau ini? Lalu kata Nabi kita, ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Fayaraqubahu, maka Nabi menaiki buruk itu. Thumma yantariqu ilal jannati, kemudian Nabi kita pergi naik buruk menuju surganya Allah Ta'ala. Fayakhirru sajidan, setelah itu Nabi dalam keadaan menunduk dan bersujud ketika melewati surga. Fayunadi munadin, lalu ada yang berseru, irfa' raksaka ya Muhammad, angkatlah kepala engkau wahai Nabi Muhammad. Laisa hadza yaumur ruku'i wal sujudi, tidak adalah pada hari ini hari untuk sujud dan hari untuk ruku. Di sini wahai Nabi Muhammad kalian lagi, bal hadza yaumul hisabi wal jazai, bahkan pada hari ini adalah khusus harinya dihisab dan hari pembalasan. Irfa' ra'saka, angkatlah kepala dia, wasal tu'ta, dan mintalah, tu'ta niscaya dikabulkan permintaan dia. Fayaqulu, lalu kata Nabi kita, ilahi wahai Tuhan, ma wa'adtani fi ummati, apa yang pelatihan telah janjikan pada umat ulun. Fayaqulu, Allah Ta'ala menjawab, a'taituka ma tarda, aku berikan kepada Nabi Muhammad apa yang pian senangi, pian minta pian senangi ulun. Kata Allah Ta'ala, aku patuhi karena fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, surah Al-Duha. Thumma ya'muru Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di antara qura, bahwasanya langit antara qura turun hujan. Setelahnya terjadi, setelah Nabi Musa meminta tadi kepada tempat sidin supaya apa yang sidin minta Allah Ta'ala senang. Maka Allah Ta'ala menyuruh langit supaya supaya hujan. Patang turus sama, maka dengan seketika langit itu hujan. Kamani rijali, turunnya hujan itu seperti maninya seorang laki-laki. Ada apa? Yang Allah maninya sekali aja. Apabila arba'ina yawman, selama 40 hari. Fayaqumul ma'u fawqa kulli syai'in 12 dira'an. Ketika itu air berada di atas setiap sesuatu, kira-kira dalamnya
12 jirot, 12 hasta aja. Atau lebih banyak. Setelah apa menunggu kiamat. Arba'ina yawman. Fayaqutul khalqu bidadikal ma'a. Dengan sebab hujan itu nangkaya banyak mandi keluarnya, maka tumbuhlah beberapa makhluk yang disebabkan daripada air hujan itu. Karena batil fakli seperti tumbuhnya sayur-sayuran, karena hujan-hujani subur kembali. Hatta tatakamala ajsamuhum, sampai saling sempurnalah jasad-jasad para makhluk yang sudah matian. Karena di dunia, sebagaimana halnya waktu di dunia. Habis itu dunia rapi kembali. Thumma yubaddilullahu ta'ala al-ardha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti bumi yang pernah digunakan oleh al-ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat, yang durhaka. Fayunsabu 'alaiha min hamimi jahannam. Maka dengan menuangkan di atas permukaan bumi itu, dituangkan Allah Ta'ala di bumi yang bermaksiat tadi adalah air yang panas dari neraka jahannam. Fayati bi ardin, setelah itu dibersihkan bumi tadi. Bi ardin bil tadi, dan Allah Ta'ala mendatangkan bumi yang baru, mengganti bumi yang baru. Min bil tadi bayda, dari perak yang berwarna putih benar. Fayunsabu 'alaiha min ma'il jannah. Lalu dituangkanlah di atasnya air surga kepada bumi yang baru. Artinya membersihkan bumi yang ada. Kenapa? Karena hitam dengan maksiat, supaya bersih bumi tadi. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat ya Rasulullah, berkata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, yauma tubaddarul ardu ghairul ardi. Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, digantinya bumi dengan selain bumi yang lain, saat itu di mana manusia berada? Saya bertanya, aina yakunun nas? Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi kita, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, sa'altani an syai'in 'azimin. Wahai Siti Aisyah, engkau bertanya kepadaku dari sesuatu yang sangat besar jawabannya. Ma sa'alani anhu ghairuka, yang tidak pernah ada bertanya tentang masalah itu oleh selain engkau. Annan nasa, dijawab oleh Nabi, sungguhnya semua manusia yauma idin, pada ketika itu, ala sirati, sudah berada di sirat, jembatan yang berada di tengah-tengah neraka. Jadi bumi itu kan lagi manusia semua memiliki apa? Siratal mustaqim. Jadi gantian buminya, dan buminya dijajah oleh manusia, lalu dengan apa maksiat dan lain-lain dibersihkan semuanya. Manusianya ada dalam mana? Ke siratal mustaqim. Apa mau menuju tempat nan abadi gitu. Kadang terkubur situ, ada yang selamat, ada yang lambat, ada yang diceritakan di situ. Al-babul khamisul 'ashrun, bab yang ke-25, bi dzikri nafhatis suri lil ba'thi, pada menyebutkan tiupan sangsekala untuk dibangkitkan. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Israfil, wahai Israfil, kun, bangunlah oleh. Jangan menunggu Israfil meninggal mati juga sedikit, kemudian disuruh bangun Allah Ta'ala, disuruh bangkit. Kum wanfah, tiuplah bisuri sangsekala itu. Nafhatal ba'thi, akan tiupan membangkitkan semua makhluk. Fayambahu, mendapat tugas dari Allah Ta'ala, lalu tiup oleh sidin akan sangsekala itu. Fayunadi, dan sidin memanggil, ayyatuhal arwahul kharijah. Setelah sidin meniup sangsekala, wahai roh-roh yang
telah keluar dari ruhnya, dari jasadnya. Wal 'idhamul nakhirah, wahai tulang-tulang yang sudah hancur. Wal ajsadul baliyatu, wahai daripada jasad-jasad yang sudah busuk. Kata malaikat Israfil, wal uruqul mutaqatti'atu, wahai otot-otot yang sudah terputus. Wal juludul mutamazziqatu, wahai kulit-kulit yang sudah sobek-sobek, yang rabit-rabit, yang jamuk-jamukan, jamuk kolak, hancur semuanya, dipanggil kembali. Wasyu'urul mutasaqitatu, wahai semua rambut-rambut yang sudah rontok. Itu malaikat Israfil, bangunlah kalian liqasdil qadha'i, untuk menghadapi keputusan hukum Allah Ta'ala. Fayaqumuna, mendengar suara Israfil itu, mereka semua bangunan semua, harusnya pada dua tanah keluar bi'amrillah, dengan suruhan perintah Allah Ta'ala. Di Al-Quran Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'idza hum qiyamun yanzurun, kemudian ditiup sesekala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surah Az-Zumar ayat 68. Wa yanzuruna ila as-samaa'i qad narat, setelah mereka bangun bangkit tadi, mereka sama-sama menunggu dengan melihat langit. Apa yang mereka lihat dari langit itu? Qad narat, langit sudah benar-benar apa? Ada. Asal langitnya hancur, langit kembali ada. Wa ilal ardi qad buddilat, dan mereka melihat kepada bumi itu benar-benar sudah diganti namanya. Di bumi dahulu dan bina hanya kembali. Qad buddilat wa ilal isyari qad uddilat, dan sungguh juga mereka melihat kepada unta-unta yang ada telah bunting tiada. Wa qad uddilat, dan sungguh telah ditinggalkan. Wa ilal husyir qad husyirat, dan mereka melihat kepada binatang-binatang yang liar telah dikumpulkan muncul kembali. Wa ilal bihari qad sujjirat, dan mereka melihat kepada lautan-lautan yang ada. Qad sujjirat, sungguh lautan itu. Kenapa lautan? Meluap. Membayar kembali biasanya hari dipakai lautan tadi. Wa ilal nufusi qad juwizat, dan mereka melihat kepada ruh-ruh itu telah dipertemukan kembali. Wa ila zabaniyati qad uhdirat, dan mereka melihat kepada malaikat Zabaniyah telah didatangkan menghadapi mereka. Kalau takutan, sudah ada malaikat Zabaniyah mana. Wa ila syamsi qad kuwirat, dan mereka dilihatkan kepada matahari, yang matahari waktu itu apa? Sudah gerhana kembali. Wa ilal mawazini qad nusibat, dan mereka telah diperlihatkan juga kepada timbangan-timbangan amal. Qad nusibat, sungguh telah diadakan, ditampaikan. Wa ila al-jannati qad uzlifat, dan mereka sudah diperlihatkan kepada surga. Qad uzlifat, yang surga itu telah dipenuhi dengan segala apa? Isinya. Alimat nafsu ma ahdharat. Di Al-Quran firman Allah Ta'ala, alimat nafsu ma ahdharat, mengetahuilah ruh-ruh itu apa saja yang dihadirkan kepada mereka. Wa dzalika qauluhu ta'ala, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Surah Yasin, yang artinya surah Yasin tadi, wahai celakanya kita. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kita
mim marqatina, dari tempat tidurnya kita. Itu ucapan dari siapa? Ucapan dari orang kafir lain Islam. Jadi dibangkitkan orang kafir takutan. Mereka tahu ini pasti hari kiamat. Bangkitkan kembali dan takutan menghadapi yaumul hisab. Fayujibul mu'minuna, mendengar seperti itu ucapan orang kafir ketika dibangkitkan, maka menjawab oleh orang beriman, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang dijanjikan Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surah Yasin ayat 52. Artinya Allah Ta'ala benar-benar membangkitkan dan dihadapkan manusia itu kepada apa? Kepada yaumul hisab. Fayakhrujuna minal quburi hufatan uratan. Maka mereka adalah yang ketika dibangkitkan itu keluar daripada kubur mereka hufatan, tidak pakai sandal, uratan, gadising bajuan. Sedang sana ada bajunya, kan komite masing-masing, fokus kepada diri masing-masing aja. Wasuila Rasulullah SAW, ditanya orang Rasulullah SAW an ma'na qawlihi, dari firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis-suri, yaitu yang hari pada waktu itu tiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-berkelompok. Lalu jawab Nabi apa? Fatatuna afwajan, fabaka Rasulullah SAW. Nabi tidak mau menjawab, langsung Rasulullah menangis ini. Hatta ballat turabu min dumu'ainaihi, sampai membasahi waktu itu air mata Nabi sampai gugur ke tanah. Thumma qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi menjawab, ayyuhas sa'ilu, wahai orang yang bertanya, kata Nabi, sa'altani, engkau bertanya kepadaku, an amrin azimin, tentang perkara yang sangat besar. Annahu, ya boleh Nabi, yuhsyaru, sesungguhnya dikumpulkan nantinya, dihalau nantinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, aqwamun, beberapa kelompok, min ummati, dari umatku, kata Nabi, ala 12 sinfan, atas 12 bagian. Nabi anak memadahkan, jadi menangis berdahulu. Lalu ada yang bertanya, lalu dipadakan oleh Nabi, 12 golongan dari umatku nanti dibangkitkan dan dikumpulkan. Amal awwalu, adapun yang pertama, kata Nabi, dari golongan umatku yang 12 tadi, yang pertama, fayuhsyaruna ala suwaril qiradati, mereka itu dikumpulkan dalam bentuk atau wajah seperti kera, warik atau monyet. Siapa mereka? Wahum al-fattatuna bin nasi, mereka itu adalah, kata Nabi, orang-orang yang suka al-fattanuna, suka-suka memfitnah kepada manusia. Warik, wajah warik, awalnya manusia, mengajak bawa warik, terus sengok ya warik. Teman begitu pisang ya kan? Saya begitu pisang itu kalau Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatli, sudah ada dalilnya. Wathani, yang kedua, kata Nabi, golongan daripada umatku, yuhsyaruna, mereka itu dikumpulkan ala suratil khanaziri, atas bentuk rupa babi. Wahum, siapa mereka? Ahlus suhti, mereka itu adalah orang-orang yang ahli makan daripada yang haram. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti,
Itu yang kedua. Wasa itu yang ketiga kata Nabi, yuhsyaruna umyan, mereka ada golongan daripada umatku itu, yuhsyaruna, mereka itu dikumpulkan umyan, dalam keadaan buta, umyan, mutahayyirin, buta dan bingung, sudah kadang melihat bingung lah. Fayulaku fihimun nasu, fayulaku fihimun nasu, maka setelah itu mereka digantungi dengan manusia-manusia yang lain. Artinya mengikut semuanya, mengikut tangan buta, mengikut mengikut tangan semuanya. Siapa mereka itu? Wahum yatazawazuna fil hukmi, mereka itu adalah yang selalu melewati batas di dalam hukum Allah. Itu kita mengikut, sudah buta, bingung pulang, mengikut tangan, mengikut tangan subhanahu, itu gantungan. Itu yang ketiga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sudah jelas tadi. Warabi'u, yang keempat, yuhsyaruna summan, mereka itu nantinya dikumpulkan dalam keadaan tuli, bukman dan bisu. Wahum al-mujibuna bi'amalihi, siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang membanggakan diri dengan a'malihim, dengan pekerjaan atau gawian mereka. Firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wal khamisu, yang kelima, kata Nabi, yuhsyaruna yasiluna min afwahihim, mereka itu dihalau, dikumpulkan, sedangkan di mulut mereka mengalir. Apa yang mengalir? Al-qayhu, nanah. Dikumpulkan untuk mereka mengalir nanah, pada nanah saja. Wa yamdhuna alsinatahum, dan mereka sambil mengalir nanah di mulut mereka, mereka mengikut lidah mereka. Mengikut lidah apa? Menyajikan baju lidah. Ada ini mengikut lidah. Siapa mereka tadi? Wahum, siapa? Al-ulama'ul ladzi tukhalifu aqwalahum aqwaluhum af'aluhum. Mereka adalah daripada itu para ulama yang menyimpang dalam perkataan mereka dan perbuatan mereka. Sudah jelas saja yang kelima. Wal sadisu, yang keenam. Apa yang keenam disebutkan? Yuhsyaruna wa ala ajsadihim furuhun minan nari, mereka dikumpulkan di mana pada tubuh mereka terdapat banyak luka, minan nari, dari api neraka, pasan api. Wa hum syahiduna bizuri, mereka itu adalah orang-orang yang disaksi dengan saksi yang palsu, yang dusta. Ini juga unggulannya. Ini kita tahu bulan kesaksi yang palsu, yang dusta. Di sini golongannya di golongan yang keenam. Wasabi'u, yang ketujuh, ada Nabi, yuhsyaruna wa aqdamuhum, adalah mereka dikumpulkan sedangkan kaki-kaki mereka ala jibahihim, adalah kaki mereka, telapak kaki mereka berada di dahi mereka. Jadi batis ke atas atas itu, dengan diikatkan pada kepala mereka. Batisnya nak di dahi, di jadah tangan itu. Ala jibahihim ma'qudatun binawasihim wa hum asyaddu natnan minal jibati, dan sedangkan mereka itu lebih bersengatan bau busuknya
minal jibati dari bangkai. Wa humul ladzi siapa mereka alladzina yattabi'una syahawati, yang mereka itu adalah selalu mengikutkan syahwat, keinginannya aja, melanggar semua yang baik-baik. Wal ladzati wal harami, kelezatan yang diraja yang diikutinya dengan jalan yang haram. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirati. Wa tsaminu, yang kedelapan, yuhsyaruna as-sukara, mereka itu ada kata Nabi yang dikumpulkan dalam keadaan mabuk. Yusbutuna yaminan wa shimalan, yang ada yang jatuh ke kanan, ada yang jatuh ke kiri, mirip kanan mirip kiri. Wa siapa mereka alladzina yamna'una haqqallahi, mereka itu adalah orang yang selalu mencegah hak-haknya Allah Ta'ala. Banyak yang mencegah hak Allah Ta'ala, tidak bayar zakat, tidak puasa wajib, tidak sembahyang yang wajib, itu sembahyang wajib farai Allah Ta'ala. Watasi'u, yang kesembilan, yuhsyaruna wa alaihim sarabilu min qatiranin, yang kesembilan kata Nabi kita, mereka dikumpulkan di mana pada dirinya terdapat celana yang terbuat dari tembaga yang merah. Celananya dijemuri dengan sesuatu yang panas-panas, kain yang panas, baju yang panas-panas dipakaikan, yang pasti kita akan dipakai oleh mereka. Walladzina, siapa mereka? Alladzina la yatahashuna 'anil ghibati, mereka adalah orang-orang yang tidak menjauhkan diri daripada ghibah. Makanya selalu panas kita, orang selalu dingin, memang selalu panas, harus panas selalu terbuat daripada satu tembaga yang merah, panas pulang kalau yang berasal dari api neraka. Wal ashiru, yang ke-10, yuhsyaruna kharijatan alsinatihim min afwahihim, mereka yang ke-10 itu adalah mereka yang dikumpulkan sedangkan tidak mereka menjulur dari mulut mereka. Siapa mereka? Ashabun namimah, mereka adalah yang suka daripada mengadu domba. Lisannya keluar, belok ke belakang kepala, panjang ada tuh. Jadi kalau mau sebelah kiri, belakangnya belok. Alhamdulillah, nanti kesambung. Terus saya mengatakan Allah Ta'ala, rezeki Allah SWT dan Rasulullah terima dijawab kepada suami dan kita berusaha untuk menjawab sehingga mudah kita dapatkan Allah SWT daripada menzidah Mekah dan Madinah Rasulullah SAW dan tidak biar berdiam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala faqihna fid din wa 'allimna ta'ala faqihna fid din wa 'allimna ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah bi kulli hadi wa la basin 'ala wasi'ahu ilmu Allah.